ada beberapa langkah penting ya ketika kita mau menulis proposal skripsi yang baik ya dan benar ya. Ini tentunya bisa berpengaruh terhadap kelancaran atau keberlangsungan ketika saudara nanti akan menulis skripsi, proposal skripsi ya. Mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita bahas lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan bagaimana sih caranya kita menulis proposal skripsi yang baik dan benar. Ya, tentunya ini memerlukan beberapa langkah penting untuk bisa kita itu bisa menulis ya skripsi, ya, proposal skripsi dengan baik dan benar ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama itu adalah pilihan topik. Ya, ini yang seringkali menjadi kendala di sebagian besar mahasiswa ya, karena mereka kesulitan di dalam memilih topik. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di kolom komentar YouTube saya maupun di DM Instagram saya, di mana mereka itu kebanyakan bertanya tentang topik penelitian untuk jurusan A, jurusan B, jurusan C. Nah, itu yang seringkali saya bilang bahwa topik penelitian itu bukan sesuatu hal yang mutlak di dalam kita mengerjakan proposal skripsi. Nah, kenapa demikian? Karena bisa kadang ketika kita sudah sidang ya, baik itu sidang proposal maupun sidang skripsi, itu judul skripsi itu bisa dirubah oleh dosen penguji. Nah, itu jadi seringkali saya sampaikan ke mahasiswa bahwa jangan terlalu banyak dulu menghabiskan waktu hanya untuk memikirkan judul. Nah, itu atau topik penelitian ya. Semacam itu. Jadi, pilihlah sebenarnya topik penelitian proposal skripsi itu yang menarik ya. Ya, tentunya harus sesuai dengan bidang studi Anda. Pertimbangkan juga ketersediaan literatur yang Anda mudah peroleh ya. Termasuk datanya digunakan untuk apa? Untuk menunjang penelitian saudara. Jangan sampai ketika kita mengambil sebuah topik penelitian itu ternyata akan kita mendapatkan kesulitan mencari referensinya, ya, semacam itu. Kemudian yang kedua itu adalah buatlah judul ya. Buatlah judul. Jadi setelah kita bisa menentukan topik besarnya semacam apa, kita bisa membuat judul ya. Nah, judul ini harus dibuat ya dengan jelas dan singkat yang mencerminkan esensi dari penelitian saudara. Jadi judul itu dibuat berdasarkan dari tujuan penelitian saya ini sebenarnya seperti apa sih? Ya, maunya seperti apa sih? Nah, semacam itu. Nah, kemudian yang ketiga itu, nah ini yang sudah mulai masuk ya. Jadi kita merumuskan suatu masalah. Nah, ini juga yang kadang kala mahasiswa itu kesulitan di dalam merumuskan suatu masalah. Nah, biasanya seringkali saya sampaikan, baik itu di video ini maupun di video saya yang sebelum-sebelumnya, bahwasanya rumusan masalah itu selalu dalam bentuk pertanyaan. Ya, jadi tentukan masalah yang akan dipecahkan atau yang akan diteliti dalam skripsi Anda, di mana masalah ini harus lebih jelas dan spesifik ya, dan harus mempertimbangkan tujuan dari sasaran dari penelitian tersebut ya. Yang keempat, tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini, kalau yang ini saya merasa bahwa ini tidak terlalu begitu berat ya, karena kan kalau referensinya itu sudah kita dapatkan dari awal, maka akan lebih mudah kita menyusun yang namanya tinjauan pustaka ya, atau studi literatur ya gitu, yang bisa dilakukan dari hasil dari kita mengumpulkan literatur-literatur yang ada yang lebih komprehensif tentang topik skripsi Anda. Jadi tinjauan literatur ini harus mencangkup tentang teori dan penelitian ya yang telah terkait dengan topik skripsi saudara. Nah, saya seringkali menyarankan ke mahasiswa saya bahwa untuk mencari referensi itu sebaiknya bersumber dari jurnal ya, baik itu nasional maupun internasional. Tetapi kalau saya lebih prefernya ke jurnal internasional ya, semacam itu. Karena satu,
sebagai media pembelajaran juga bagi mahasiswa untuk mendapatkan ilmu yang baru, dua juga saya gitu untuk mendapatkan informasi yang baru. Jadi saling sharing ilmu. Jadi mungkin karena kesibukan saya tidak memiliki banyak kesempatan untuk membaca jurnal, akhirnya saya bahkan diberitahu oleh mahasiswa saya tentang informasi tersebut. Nah, itu juga lebih bagus ya, jadi saling sharing ilmu ya. Nah, kemudian yang kelima itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini ya kita harus pandai-pandai menentukan metode penelitian yang bisa kita gunakan dan bisa kita pertanggungjawabkan ya terkait dengan masalah penelitian Anda. Jadi pilihlah metode ini atau pilihlah metode penelitian ya yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan dan harus melibatkan pengumpulan data dan analisis data yang lebih relevan ya, yang lebih relevan. Yang keenam adalah analisis data. Analisis data ini tentunya Anda harus bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya data akan dikumpulkan, kemudian data akan dianalisis di dalam penelitian tersebut. Nah, metode analisis ini harus sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian Anda. Yang ketujuh ya, ketujuh itu adalah penjadwalan ya. Nah, penjadwalan ini kenapa kita harus seringkali membuat penjadwalan, itu adalah salah satu patokan buat mahasiswa untuk bekerja lebih mudah ya. Jadi saya punya targetnya selesainya pada bulan ini, jadi apa yang harus dilakukan setiap minggu dalam satu bulan itu jelas kalau ada penjadwalan tersebut. Oleh karena itu buatlah jadwal penelitian yang realistis dan terperinci ya, yang mencangkup tahapan penelitian dari awal hingga akhir ya, semacam itu. Kemudian yang kedelapan adalah referensi. Jadi pastikan Anda menyertakan ya referensi, jangan sampai terkena yang namanya plagiat ya. Mencantumkan referensi-referensi yang relevan dan terbaru dalam proposal skripsi Anda ya. Jadi gunakan sistem referensi yang diakui di bidang studi Anda. Jadi biasanya saya juga seringkali mengajarkan ke mahasiswa untuk membuat ya ada tools ya untuk kita bisa membuat referensi yang baik dan benar itu ya, seperti misalnya EndNote atau Mendeley ya, ataupun di Microsoft Word itu sebenarnya sudah ada, tapi saya lebih suka pakai yang Mendeley. Kemudian yang kesembilan itu adalah kesimpulan. Jadi dari akhir sebuah proposal skripsi ya, Anda harus menyimpulkan dan menyatakan tujuan dari manfaat penelitian saudara ini ya, serta memberikan ringkasan dan keseluruhan dari proposal saudara ya. Ini belum kita mengarah ke skripsi ya, belum ya. Yang ke-10, yang terakhir sebelum kita sidang ya, sebelum kita sidang tentunya harus saudara koreksi dan revisi. Jadi setelah Anda menulis proposal skripsi, periksa kembali untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan tata bahasa, terutama typo lah, kemudian kesalahan penulisan misalnya, ataupun kesalahan fakta ya. Lakukan revisi jika diperlukan ya. Jadi biasanya ada feedback ya dari dosen pembimbing apa yang harus saudara perbaiki di dalam proposal tersebut ya, proposal skripsi tersebut. Oke, saya kira cukup singkat video saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi dengan baik dan benar ya. Mas, selamat yuk. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.